Ya, meskipun di tengah kompleksitas keamanan global, ancaman negara tidak selalu datang dari luar. Ya, jadi terkadang ancaman-ancaman terbesar itu datang dari dalam. Nah, si Manson ini kebetulan dan pengikutnya itu nanti akan muncul sebagai penyelamat dan mengambil alih. Jadi si Manson ini menciptakan kondisi dan dia nanti akan datang seperti dewa penyelamat dan mengambil alih segala sesuatu. Maka dari itu negara harus waspada tidak hanya terhadap ancaman dari luar melulu, tetapi dari dalam. Ya, mengingat jumlah suku di Indonesia dalam catatan itu ada sekitar 700-an suku dengan jumlah pulau sebesar atau sebanyak 17.000. Salam Defender. Kembali lagi kita di channel Tandev, tempat strategi bertemu dengan aksi. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang sangat luar biasa kontroversial terkait masalah ekstremisme domestik dan bagaimana terkait dengan masalah keamanan nasional. Nah, kita akan mengambil dari kajian berita yang sangat fenomenal ya yang pernah terjadi di Amerika Serikat waktu itu. Tepatnya hal ini dipropaganda oleh dua orang yang sangat terkenal karena kejahatannya, yaitu Charles Manson dan Dylann Roof. Ya, meskipun di tengah kompleksitas keamanan global, ancaman negara tidak selalu datang dari luar. Ya, jadi terkadang ancaman-ancaman terbesar itu datang dari dalam. Nah, salah satunya adalah masalah ekstremisme domestik. Nah, apa itu ekstremisme domestik kita akan bahas ya, dalam beberapa waktu ke depan ini. Dan tentu masalah ancaman ekstremisme ini menjadi ancaman yang sangat mengganggu keamanan nasional dan stabilitas regional di Amerika Serikat. Terdapat satu contoh paling ekstrim dari ancaman ini adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok ya, yang didorong oleh ideologi kebencian. Jadi ada dua contoh penting yang saya akan ambil dari sejarah Amerika, yaitu orang yang bernama Charles Manson. Di akhir tahun 1960-an dan Dylann Roof ya, pada tahun 2015. Nah, kedua nama ini memiliki satu kesamaan, yaitu mencoba memicu perang ras. Dan mereka menggunakan kekerasan tentunya. Nah, sudah terlihat ya, sangat-sangat parah sekali ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Charles Manson ini menarik sekali, bahwa ia adalah seorang pemimpin kultus terkenal ternyata yang mengembangkan teori yang disebut dengan helter-skelter. Jadi ini teori helter-skelter ini itu berisi propaganda-propaganda dari pikirannya dia yang penuh nuansa-nuansa ilusi paranoia. Jadi ilusi paranoia ini yang akhirnya dibawa oleh Manson dalam satu gerakan ya, gerakan massa. Dan Manson cukup percaya bahwa sebuah perang rasial besar antara komunitas orang kulit hitam dan kulit putih ini di Amerika akan segera terjadi dalam waktu dekat begitu ya, di tahun 60-an. Nah, kebetulan dia dan pengikutnya ini berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat perang itu dengan cara yang paling brutal. Dan pada tahun 1969 Manson memerintahkan pembunuhan terhadap Gary Hinman dan beberapa korban lainnya dengan harapan itu bisa menyalahkan kelompok Black Panther yang saat itu sangat aktif dalam gerakan hak sipil di Amerika Serikat. Jadi masalah kulit hitam dan kulit putih itu sampai pada level mau memisahkan Amerika, karena Amerika Utara dan Amerika Selatan itu terseparasi ya dengan sangat luar biasa dan dipanasi kembali oleh si Manson ini. Nah, Manson percaya bahwa pembunuhan-pembunuhan ini akan memicu konflik besar antara ras yang menurutnya akan membuat komunitas kulit hitam menang pada awalnya, tetapi kemudian gagal mempertahankan kekuasaan. Nah, si Manson ini kebetulan dan pengikutnya
itu nanti akan muncul sebagai penyelamat dan mengambil alih. Jadi si Manson ini menciptakan kondisi dan dia nanti akan datang seperti dewa penyelamat dan mengambil alih segala sesuatu. Nah, memang hal ini itu tidak lepas dan tidak jauh seperti yang dilakukan oleh Hitler ketika membakar kantornya sendiri ya, dan berorasi di depan kantor yang terbakar. Ya, muncul sebagai pahlawan gitu. Jadi yang dilakukan ini tidak jauh-jauh seperti kebanyakan superhero ya, yang membutuhkan musuh agar dia muncul sebagai hero. Nah, tetapi yang menarik ya dan parahnya adalah rencana ini gagal total ya. Jadi alih-alih memicu perang rasial, tindakan brutal Manson malah menarik perhatian penuh pihak berwenang. Dan publik tentunya. Tindakan ini justru mendorong penegakan hukum yang lebih ya waspada terhadap kelompok-kelompok ekstremis domestik. Kita akan lompat lagi ya di tahun 2015, tepatnya 40 tahun tuh setelah kegagalan dari si Manson. Nah, muncul lagi nih seorang pemuda bernama Dylann Roof. Si Dylann Roof ini ikut-ikutan dan juga terinspirasi mungkin. Dengan alasan yang serupa, si Roof ini terobsesi dengan supremasi kulit putih. Nah, si Roof ini masuk ke gereja di Charleston ya, di South Carolina ya. Setelah ikut dalam sesi studi Alkitab. Setelah baca Alkitab, ya bukannya malah menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, yang dilakukan malah melepaskan tembakan dan membunuh 9 orang kulit hitam ya. Jadi ya, sedari awal sudah sesat itu ya yang dipikirkan oleh si Roof ini gitu. Bukannya malah setelah pulang gereja memberikan kasih dan menyebarkan kasih, malah terjebak dalam satu ilusi ya dari ideologi sesat supremasi kulit putih. Nah, si Roof ini berharap bahwa tindakannya akan memicu perang rasial. Jadi perang rasial itu dipaksakan untuk segera diciptakan ya, dan dipercepat proses itu. Nah, mirip sekali dengan yang dimimpikan oleh si Manson. Nah, dalam manifesto yang dia tulis sebelum serangan, ternyata si Roof menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan Trayvon Martin dan protes antirasisme telah meyakinkannya bahwa komunitas kulit hitam adalah ancaman yang harus dihentikan. Jadi si Roof ini memiliki fobia yang luar biasa dengan orang kulit hitam. Gitu. Nah, namun sama seperti Manson, Roof ini juga gagal mencapai tujuannya. Serangannya dan upaya yang sudah dilakukan malah tidak memicu sama sekali perang rasial. Justru menciptakan solidaritas yang lebih besar ya, di antara komunitas-komunitas lintas ras. Nah, bahkan serangan ini mendorong diskusi nasional tentang kekerasan berbasis kebencian dan supremasi kulit putih. Justru hak-hak dari orang kulit hitam itu semakin dimunculkan ya, dan menjadi satu gerakan sosial yang berhasil. Kita akan masuk lagi pada bagian ketiga. Kita akan membahas dari aspek keamanan nasional. Jadi, upaya si Manson dan Roof ini harus kita refleksikan baik-baik. Dan hal ini malah menunjukkan betapa seriusnya ancaman ekstremisme domestik. Maka dari itu negara harus waspada tidak hanya terhadap ancaman dari luar melulu, tetapi dari dalam. Ya, mengingat jumlah suku di Indonesia dalam catatan itu ada sekitar 700-an suku, dengan jumlah pulau sebesar atau sebanyak 17.000, dan kita merupakan negara yang sangat plural dan multikultur, maka ancaman ekstremisme domestik ini bukan hal yang terlalu jauh. Ya, terutama dari hal-hal yang berbasis ideologi dan supremasi seperti catatan supremasi kulit putih ini. Ya, jadi hal ini malah berkembang dan tentu akan menjadi tantangan besar ya bagi pertahanan dan juga keamanan di Amerika Serikat. Maka bagaimana Indonesia
melihat aspek-aspek ini, tentu kita harus memperhatikan dengan sangat baik ya. Dan saya memberikan satu statement bahwa kita tidak boleh lengah. Lanjut lagi, setelah insiden di Charleston, ya, pemerintah Amerika Serikat meningkatkan pengawasan terhadap kelompok ekstremis domestik. Yang mereka lakukan jelas, lembaga penegak hukum, bahkan FBI dan Departemen Keamanan Dalam Negeri mereka memperkuat kapasitas intelijen domestik untuk segera mendeteksi potensi ancaman dan kelompok yang terinspirasi oleh ideologi supremasi kulit putih. Karena dalam ilmu ideologi itu, ideologi mengalami kemunculan, ideologi mengalami kemunduran, ideologi mengalami kebangkitan. Jadi ketakutan-ketakutan terhadap masalah-masalah ras yang dapat menciptakan perang sipil ini merugikan Amerika sekali. Selain itu, pendidikan publik dan kesadaran terhadap bahaya supremasi kulit putih semakin diperluas, ya, baik melalui program-program pendidikan maupun media sosial. Jadi ada satu gerakan Black Lives Matter yang ada di Amerika Serikat waktu itu, ya, bahkan sampai hari ini masih menjadi salah satu sumber kajian dari gerakan, terutama terkait masalah ekstremisme orang kulit putih. Ini adalah langkah penting untuk mereduksi radikalisasi dan juga mencegah, ya, tindakan-tindakan yang sangat tidak berkeprimanusiaan tadi, seperti yang dilakukan oleh dua orang yang ingin dianggap sebagai pahlawan tersebut, si Manson dan si Ruth. Nah, maka dari studi kasus, ya, Charles Manson dan juga Dylann Roof, pemirsa, kita harus melihat bahwa hal ini mengungkapkan bagaimana ekstremisme domestik ini dapat berkembang menjadi ancaman yang serius, ya, bagi keamanan nasional. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa upaya mereka untuk memicu konflik rasial gagal. Solidaritas masyarakat yang semakin kuat serta pengangkatan upaya keamanan dari berbagai negara bagian di sana malah menjadi tembok besar untuk dua orang yang memiliki ideologi ekstremis tadi. Dan malah hal-hal yang berbau kebencian dan upaya untuk menciptakan nuansa kekerasan tersebut tidak terjadi. Ya. Kita dapat mengambil satu catatan bahwa sejarah memberikan pelajaran penting bahwa ekstremisme domestik adalah ancaman yang tidak jauh dan begitu sangat nyata berada di sekitar kita. Tetapi urusan masalah ketahanan dan juga kesadaran masyarakat serta tindakan tegas dari negara, maka hal tersebutlah yang dibutuhkan untuk menghindari kekerasan-kekerasan yang nanti muncul, dan yang terutama adalah keamanan dapat dijaga. Misi selesai. Mungkin demikian yang dapat kita bahas dalam pojok kajian akademis masalah pertahanan dan keamanan. Kita akan kembali lagi dalam diskusi dan juga pembahasan yang menarik tentunya dalam pertemuan selanjutnya. Apabila video ini menarik, silakan nanti di-like, di-subscribe, dan dibunyikan tombol loncengnya, serta share kepada rekan-rekan sekalian yang mungkin membutuhkan satu perspektif baru terhadap masalah ketahanan dan juga keamanan. Kita akan bertemu dalam operasi selanjutnya. Salam Defender. Terima kasih.